Sebis! I need... Where is the new year? Spartacus! Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film, Spartacus Vengeance, episode pertama. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip. Mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di awal film, diperlihatkan pasukan berkuda yang sedang mengejar seseorang, dan mereka terlihat hendak membunuhnya. Ternyata, seseorang yang mereka kejar ialah Spartacus. Tentara Romawi itu sedang melakukan pengejaran terhadap para budak yang melarikan diri. Akan tetapi Spartacus bukanlah orang lemah dan tanpa strategi. Saat momennya telah tiba, dia balik menyerang pasukan Romawi itu bersama kawanannya dan menghabisi para prajurit Romawi yang telah mengejarnya. Spartacus juga terlihat telah mengirim pesan pada Glaber, yang disayatkan pada tubuh mayat salah satu tentara itu. Pelarian Spartacus dan rombongannya yang berbalik menjadi ancaman bagi Roma terdengar sampai ke Senator Republik, hingga membuat resah para petinggi Romawi. Glaber yang memiliki ambisius yang paling besar dari politisi lainnya, dialah yang paling memiliki keinginan besar untuk menghabisi Spartacus, sehingga penyerangan pun dipercayakan kepada dirinya. Tentu saja tujuan utamanya adalah demi kepentingannya untuk menduduki kursi tertinggi di pemerintahan, sehingga ambisinya itu ditentang oleh saingannya, yang bernama Varinius. Untungnya Glaber merupakan orang yang pernah dekat dengan Batiatus, yaitu mantan majikan Spartacus yang telah dibantainya. That I could not linger to Let's get... break me. The consuls will present that grinning shit Batiatus up to justice. Di tempat lain, terlihat Spartacus dan para rombongannya sedang beristirahat di persembunyiannya. Setiap hari mereka mengatur strategi bertahan hidup. Place wall of steel for those returned to training. Di sana terlihat pula rombongan yang berpihak di kubu Crixus. Separuh dari pasukan budak rupanya telah dipimpin oleh Crixus. Crixus dan anak buahnya adalah sekumpulan orang-orang yang sebenarnya serakah dan mementingkan kelompoknya sendiri tanpa mempedulikan yang lain. Hal itu membuat Spartacus tidak senang dan kerap kali terjadi perselisihan di antara mereka. Crixus dan anak buahnya sering ke kota untuk mencari minuman, dan itu adalah hal yang paling ditakutkan Spartacus, karena hal itu akan membahayakan keselamatan para budak, dan bisa membongkar persembunyian mereka. Unable to see beyond. Game is plentiful there. No. Crixus pun membela dirinya dengan mengatakan,
jika tujuan utamanya ke kota adalah untuk mencari informasi soal keberadaan Nivea kekasihnya. Nivea tidak ikut kabur bersama mereka karena saat itu ia telah dijual kepada majikan yang lain sebelum terjadinya pemberontakan di kediaman Batiatus, sehingga Nivea saat ini masih menjadi budak orang Romawi yang mengalami siksaan setiap harinya. Crixus mengatakan bahwa usahanya membuahkan hasil, dan dia kini akan mengetahui keberadaan kekasihnya melalui Trebius yang sebagai majikan para budak. Crixus. Dan sementara itu di kota Capua, terlihat semarak digelarnya rutinitas pertarungan para gladiator di gelanggang. Di bangku utama kita diperlihatkan oleh para elit politik di kursi pemerintahan Roma. Mereka adalah Magistrat, Mercato, dan Sepia. Gladiators and games. Di percakapan mereka, terdengar jika pasukan yang telah mengejar Spartacus tadi adalah pasukan dari Sepius, yang merupakan kakak dari Sepia. And our beloved. Perhaps you can secure better entertainment as well. Dan sementara di bangku para penonton, terlihat Doktore yang merupakan pelatih para gladiator telah menyaksikan acara itu dengan memakai penutup kepala. Saat pertunjukan usai, Doktore meninggalkan gelanggang. Namun kemudian dia dicegat oleh para pemburu bayaran yang menginginkan hadiah dari kerajaan, apabila berhasil menangkap atau membongkar persembunyian dari para budak pelarian. When he yet commanded the sands of the arena upon his dominus, the reward being himself. Akan tetapi Doktore tidak mudah mereka tangkap begitu saja, melainkan Doktore lah yang malah menghabisi mereka dengan sangat mudah. Saat malam, terlihat Aurelia sedang melamun sendirian, karena ia sedang memikirkan anaknya. Ia tidak bisa menemui anaknya karena ia takut dan khawatir tertangkap, karena pasukan Romawi saat ini pasti sudah banyak yang berjaga dan memburu mereka. Spartacus yang mengetahui akan hal itu pun lalu menyarankan Aurelia untuk supaya pergi menemui anak Aurelia, dengan kawalan dari anak buahnya. You are? I'm lopsided. Mira speaks of the distance. Dengan dorongan dan masukan dari Spartacus, Aurelia pun akhirnya menerima akan saran dari Spartacus tersebut sembari ia menerima seikat koin dari Spartacus untuk bekal selama perjalanannya nanti. Enough. It need not have been spoken. Kemudian di sisi lain, terlihat Ilitia yang sedang menggerutu dan tidak terima atas keputusan ayahnya yang telah menugaskan suaminya untuk memburu Spartacus, karena ia menganggap jika suaminya adalah pejabat tinggi dan tak pantas mengurusi budak rendahan seperti Spartacus. Akan tetapi Glaber tetap saja ngotot dan menginginkan tugas itu sembari ia berjanji kepada Ilitia, bahwa mereka akan pulang ke rumah sebelum anak mereka lahir. She was a fucking bitch! Speak. To the curse of Spartacus. Di sini terlihat Agron yang sedang berdebat dengan Spartacus. Agron terlihat tidak mempercayai ucapan dari Crixus. Namun Spartacus tetap akan menemaninya dengan misinya sendiri, dan akhirnya rekan Spartacus yang lain pun juga akan ikut dengannya. Namun sebelumnya, Spartacus berpesan pada Agron agar menghindari resiko apapun, termasuk ucapan yang bisa membuat Crixus dan rekan-rekannya marah. Dan bersamaan dengan itu, Aurelia juga terlihat mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Spartacus, yang akhirnya ia pun bersiap pergi untuk menemui anaknya dengan kawalan dari anak buah Spartacus. Just a foot. Long overdue. Crixus, Spartacus, Agron, dan orang terpercaya lainnya berangkat ke kota untuk mencari Trebius, yang mengetahui sebuah perbudakan yang besar, dan termasuk bahwa di sana ada juga Nivea kekasih Crixus. Di sana mereka mengobrak-abrik sebuah rumah bordil dan mencari orang itu. Namun sialnya setelah Trebius diketemukan, ia justru mati karena tusukan pedang oleh seorang perempuan yang hendak ia perkosa. Sepius! I need...
Where is the new yet? Mereka pun akhirnya tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Handed from Dominus. Of what spread of distance? How? You are advising caution now. What is your soldiers? Sementara itu Glaber dan para pasukan sedang menuju ke kota Capua, yaitu tempat yang telah dihancurkan oleh Spartacus dan para rombongannya saat mereka melakukan pemberontakan. Di sini mereka memutuskan untuk beristirahat dan menjadikan kediaman Batiatus sebagai markas militer mereka. Do you have enough men for this? Magistrate, I would discuss this with as well. Di dalam, terlihat rumah Batiatus telah hancur berantakan. Sementara Ilitia istri Glaber yang sebenarnya ia tidak mau tinggal di situ pun secara tidak disengaja telah menemukan sebuah topeng, yang mengingatkan dirinya pada kejadian kelam bersama Spartacus dahulu, yang mengakibatkan ia telah membunuh Lankinia sepupu Crassus di tempat itu. At my side. Much coin. With my husband. Dan di saat yang bersamaan pula, ia melihat sebuah penampakan sesosok wanita yang membuatnya berteriak sekencang-kencangnya. Ternyata sesosok wanita itu adalah Lucretia istri dari Batiatus, yaitu pemilik dari rumah itu, yang ternyata dia masih hidup, dan merupakan satu-satunya saksi hidup saat pemberontakan yang telah dilakukan oleh Spartacus dan para rombongannya. Shadow of the sun. Do not know where she's gone. Front them. Speeding you to see her back. Honey, we're all of us dead. Sementara di sisi lain, Crixus sudah tak sabar lagi untuk pergi mencari kekasihnya, dan misi Crixus juga didukung oleh Spartacus. Mereka telah bersiap untuk menyerang kota selanjutnya untuk menjemput Nivea kekasih Crixus, dan termasuk membebaskan para budak, untuk menambah jumlah pasukan mereka. Namun di saat yang bersamaan, Doktore datang dan memperingatkan mereka agar lebih berhati-hati, karena kini Glaber telah datang dan menyebar pasukannya untuk memburu mereka semua. I will make a dress in the market as David. Where do you more what you have followed? And advise now towards south are red. Kemudian di sisi lain, terlihat Ilitia yang masih terheran atas Lucretia yang masih bisa selamat atas pembantaian yang dilakukan oleh Spartacus dan para rombongannya. Dan Lucretia menjawab semampunya, dan sekaligus menjelaskan jika kenyataannya bahwa kini ia telah hilang ingatan. Running wild? Friends, are we not? Mendengar itu, Ilitia pun menjadi lega, karena dengan itu, Lucretia tidak akan bisa mengingat rahasia Ilitia yang sangat besar, yaitu bahwa dia pernah bercinta dengan Spartacus, yang merupakan musuh besar suaminya, dan kejadian yang sekaligus membuat dirinya membunuh Lankinia sepupu Crassus, dan apabila rahasia itu terbongkar, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat, serta dibunuh oleh Glaber suaminya. You're the sign. Sehari kemudian, saat para rombongan para budak sedang bersiap untuk menyerang suatu tempat, Spartacus ternyata menyamar dan datang ke kota sendirian, untuk menghadiri pengumuman yang akan digelar oleh Glaber. There is no cause for savagery. Committed by standing. Men of honor, blood and death. And they Sparta! Glaber menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang mampu menemukan persembunyian Spartacus. Sekaligus dia memperlihatkan Lucretia sebagai keajaiban dari dewa, dan bahwa dewa masih berpihak pada mereka, dengan menyelamatkan nyawa Lucretia dari pembantaian yang dilakukan oleh Spartacus dan para rombongannya. Is there herald? Tak sampai di situ, Glaber juga hendak mengeksekusi seseorang dari kawanan Spartacus yang telah mereka tangkap. Ternyata dia adalah Aurelia yang telah tertangkap saat perjalanan untuk menemui anaknya. Melihat itu, Spartacus pun tidak tinggal diam. Dia lalu dengan spontan melakukan serangan di tengah suasana yang sangat membahayakan dirinya. She will tell me where. Glorious! Training. Namun untungnya di saat bersamaan, bantuan yang dibawa Crixus telah datang, dan mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran prajurit Romawi. Spartacus!
reason I would turn from the man that can... Your heart still. Because of yourself between Glaber and what he earned upon itself, belching forth. Kini Aurelia terlihat dalam kondisi sekarat, dan ia lalu berpesan pada Spartacus, jika ia meminta Spartacus agar menjauh dari keluarganya, karena dia juga menganggap, bahwa Spartacus merupakan kutukan dari para dewa, yang menyebabkan bencana bagi siapa saja yang dekat padanya. Dan akhirnya Aurelia pun menghembuskan nafas terakhir di hadapan teman-temannya. Dan di saat itu juga, Agron mengajak rekan-rekannya untuk balas dendam, dan menyerang Glaber beserta anak buahnya. Namun Spartacus berkata, jika mereka harus pergi ke selatan untuk mencari Nivea, serta membebaskan para budak yang ada, untuk menambah besar pasukan mereka. Spartacus juga berjanji akan memporak-porandakan Roma lagi, sehingga dewa akan meratapi penderitaan mereka. Fuck from every slave, and the gods shall weep for their suffering. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.